أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan Minhaj Firqatin Najiyah sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita sampai kepada poin ke-12 dari Minhaj Firqatin Najiyah. Di antara Minhaj Firqatin Najiyah yang ke-12, Al-Firqatun Najiyatu tad'ul muslimina jami'an ilal jihad. Al-Firqatun Najiyah menyeru kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah. Ini membantah statement kelompok Harokiyin atau kelompok-kelompok Khawarij yang menuduh as-salafiyin menihilkan jihad. Mungkin sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu ada salah satu tokoh mereka, kelompok Harokiyin, yang menulis sebuah tulisan, di dalamnya ada kata-kata salafiyin itu menihilkan jihad. Alhamdulillah sudah pernah kita bantah di majalah waktu itu, di antaranya kita nukilkan ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu bahwasanya as-salafiyun tidak pernah menihilkan al-jihad, tapi bedakan antara jihad yang syar'i, yang salafi dengan jihad alal khawarij atau terorisme. Ini yang terkadang tidak dipahami oleh sebagian manusia atau orang-orang itu. As-salafiyun menyeru kaum muslimin semuanya untuk berjihad. Namun wajib diketahui jihad adalah ibadah, sama dengan sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Wajib untuk ittiba'us sunnah. Apalah artinya jihad tanpa ittiba'us sunnah? Apalah artinya jihad tanpa al-ilmu? Makanya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya jihad ada dua, jihad yang syar'i yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya,
dengan jihad yang bid'i, yaitu jihad ala al-khawarij. Makanya harus seorang muslim, apalagi salafi, paham apa itu al-jihad yang syar'i dan mana jihad yang al-bid'i. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, al-firqatun najiyah tad'ul muslimin ilal jihad atau jami'an ilal jihad fi sabilillah. Al-firqatun najiyah menyeru kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin. Dan itu wajib atas setiap muslim hasba taqati wa sita'atihi. Sesuai dengan kemampuan dan daya upayanya. Di sini harus kita juga paham jihad itu tidak selalu identik dengan perang, dengan membawa senjata. Sebelum kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, setelah ini perlu kita mengingatkan tentang ucapan yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ini kitab Zadul Ma'ad jilid yang ketiga, ya. Zadul Ma'ad ada 6 jilid dengan tahqiq di sini Syekh Su'aib Arnaud dan Abdul Qadir Arnaud. Di jilid yang ketiga, di awal kitab, ya, di awal kitab beliau membahas tentang masalah al-jihad. Ya. Ini kalau mau lebih rinci lagi lihat kitabnya, ya, sekali lagi jilid yang ketiga, kalau tahqiqnya Syekh Su'aib Arnaud dan Abdul Qadir Arnaud oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang mana ringkasnya, ini sudah sering kita posting juga, ringkasnya kata beliau, jihad itu ada 4 macam. Kalau dilihat dari sisi objeknya, ya, kalau kita bisa istilahkan, jihad itu terbagi menjadi 4 dilihat dari sisi objeknya. Sebagaimana antum pelajari isim, itu ada 2 dilihat dari sisi nau, jenisnya, mudzakkar muannas, dilihat dari sisi adatnya ada 3, mufrad, musanna dan jamak dan seterusnya. Demikian di sini jihad ada beberapa tinjauannya. Ditinjau dari segi tadi hukum jihad ada 2, fardu kifayah, fardu ain. Di sini kalau kita mau lebih tekankan lagi, jihad dilihat dari sisi objeknya ada 4 kata Ibnu Qayyim, ya, kita ringkas saja. Yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Itu dibagi lagi menjadi 4. Apa saja jihadun nafsi? Yaitu yang pertama belajar ilmu agama, tentunya yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Mengamalkan ilmu, berdakwah dan bersabar. I'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allum arba'in masail al-ilmu wal amalu bihi wa da'watu ilaihi was sabr 'alal adzafi. Jadi ini yang pertama dan ini yang wajib betul-betul dipahami, terutama bagi yang mau berjihad, terutama bagi yang mengaku mujahidin harus paham ini jihad yang pertama, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Di antaranya tadi dengan al-ilmu, belajar tentang akidah sahihah, tentang sunnah Rasul SAW, tentang bagaimana jihad yang syar'i. Karena bagaimana mungkin dia akan bisa menang melawan musuh kalau di atas akidah yang sesat menyesatkan. Dan ini juga kita harus yakini belajar ilmu agama itu jihad. Antum sekarang ini meskipun hanya lewat Zoom, antum sedang berjihad. Jangan malas-malasan, jangan ngantuk, harus semangat. Ini jihad. Talabul ilmi naun min anwa'il jihad. Belajar ilmu agama itu salah satu bagian jihad di jalan Allah. Sebagaimana Allah SWT berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan engkau mentaati orang-orang kafir
dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wajahidhum bihi, berjihadlah bihi dengannya. Apa dengannya itu? Ai bil Quran, dengan al-ilmu. Apalagi kata para ulama tafsir, ayat ini nanti dilihat dari surat Al-Furqan ayat berapa. Ayat ini sepakat ulama tafsir mengatakan ayat ini Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah. Artinya apa? Ayat ini berkaitan dengan jihad yang bukan dengan pedang. Karena apa? Masih Makkiyah. Rasul belum diperintahkan berjihad dengan pedang. Berarti jihad dengan apa? Bil Quran, kata Abdullah bin Abbas, ai bil ilmi, dengan ilmu. Makanya salah satu yang bisa memuliakan umat Islam al-ilmu. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-An'am tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, narfa'u darajatin man nasya. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ai bil ilmi, dengan ilmu. Sekali lagi, ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Makanya salah satu misi visi dakwah salafiyah untuk membangun kejayaan umat dengan al-ilm, menyebarkan ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat, terutama tentang masalah al-aqid. Ini jalan kita menuju kepada kejayaan umat. Makanya Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu ta'ala dalam kitab beliau Sittu Durar min Usul Ahlil Athar mencantumkan satu bab nailus su'dad bil ilmi, meraih kemuliaan, kejayaan dengan al-ilmu. Karena ilmu, belajar ilmu agama yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, itu bagian daripada jihad di jalan Allah. Dan itu juga yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ra'a annal hudwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'i. Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan bagian dari jihad, maka dia telah kurang akalnya, kurang waras atau enggak waras. Dan ini juga bantahan kepada kelompok Harokiyin yang mereka menyudutkan Salafiyin, mengatakan Palestina dijajah, ini dijajah, kalian cuma diam saja, nggak ada usaha memuliakan umat. Kita katakan ini salah satu cara dakwah salafiyah meraih kejayaan umat dengan talabul ilmi, dengan mengajarkan al-ilmu, ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Kata Abu Darda tadi, yang menganggap belajar ilmu agama bukan bagian dari jihad, dia kurang akalnya. Naqasa fi aqli wa ra'i. Dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, wal bahthu anhu jihad, mencari ilmu agama itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar di atas ketiga hal tadi. Ini jihadun nafsi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak mungkin orang itu bisa berjihad melawan orang kafir tanpa melalui jihadun nafsi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Kemudian yang kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Baik setan jin maupun manusia. Yaitu dengan as-sabr wal yaqin. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan atau al-ilmu. Kata beliau, syaitan itu punya dua jaring-jaring jebakan. Syahwat wa syubhat. Syahwat dilawan dengan sabar. Syubhat dilawan dengan keyakinan al-ilmu. Kemudian beliau membawakan ayat dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama. Karena apa? Mereka bersabar
dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran, dengan keyakinan diraih kepemimpinan dalam agama. Ini jihad melawan asyaitan. Dengan al-ilmu juga. Tanpa ilmu tidak mungkin bisa melawan syubhat setan dari kalangan jin maupun manusia. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir wal munafiqin. Dan itu ada 4 kata beliau. Dengan pedang, jiwa raga atau dengan jiwa raga dan dengan harta. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tadi. Meskipun ada 3. Yang satu dengan hati. Mengingkari, berbarok terhadap orang kafir wal munafiqin, membenci mereka. Ini termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Al-Usul Salasah juga di bab yang kedua, beliau mengatakan man ata'a rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kanu aqraba qarib. Barang siapa yang mentaati Rasul dan dia mentauhidkan Allah, tidak boleh berwala kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun karib kerabat sendiri. Di antara yang menentang Allah dan Rasul, haula'il kufar wal munafiqin. Harus ada barok, kebencian. Itu termasuk jihad melawan mereka. Kemudian, kita masuk kepada ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, yaitu jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan ini kita sambung dengan ucapan Ibnu Qayyim tadi, jihad melawan orang-orang al-kufar. Ini sekali lagi ada keterkaitan antara ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dengan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jihad melawan orang kafir wal munafikin, di antaranya dengan al-lisan wal qalam. Kata beliau, bida'watil muslimin wa ghairihim ila tamassuk bil islamis sahih. Mendakwai kaum muslimin dan selain mereka, yaitu orang-orang kufar wal musyrikin, ila tamassuk, untuk berpegang teguh dengan Islam yang sahih dan berpegang dengan at-tauhid al-khali minasyirkil ladzi intashara fi katsir minal biladil islamiyah. Sebagaimana Rasul dahulu mewasiati Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahli kitab di negeri Yaman, jadikan dakwahmu pertama kali tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau ada yang nyinyiri dakwah tauhid, kan itu untuk ahli kitab. Sekarang kan kita mendakwai kaum muslimin, maka ini jawabannya. Karena banyak di antara kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan, seperti yang Rasul telah peringatkan. Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin, sampai kabilah dari umatku menyembah berhala. Di sahih riwayat Imam Abu Dawud dan seterusnya. Maka terbantahkan nyinyiran tadi, syubhat tadi yang mengatakan kesyirikan hanya ada di ahli kitab atau orang musyrikin. Rasul mengatakan tidak, kesyirikan juga menjangkiti kaum muslimin. Maka dakwah tauhid tetap harus terus didengungkan, baik kepada kaum muslimin atau kepada selain kaum muslimin. Ini bagian daripada al-jihad fisabilillah. Kemudian juga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan orang kafir itu lebih ditekankan dengan pedang. Adapun jihad melawan orang munafik dengan al-ilmu. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihadnya atau jihad melawan orang munafik dengan ilmu, ini jihad khawasul ummah.
orang-orang yang istimewa, yang khusus. Kenapa demikian? Kalau jihad dengan pedang, orang jahil, orang alim semuanya bisa. Tapi kalau jihad dengan ilmu hanya ar-rasikhuna fil ilm. Ini jihadul khawas, kata beliau. Jihad orang-orang yang khusus, yang istimewa. Apalagi kalau kita lihat dalam sejarah para nabi, para rasul, banyak para nabi, para rasul itu menang dengan hujjah dibandingkan menang dengan pedang. Meskipun dalam Islam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nanti dilihat dalam kitab Al-Ilmi, beliau mengatakan, la yaqumuddin illa bi amrain. Agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Bil ilmi wal bayan wa sayfi wasina. Dengan ilmu dan keterangan. Yang kedua dengan senjata dan pedang. Ini dua hal ini harus apa? Ditekankan. Kita nggak menafikan jihad dengan pedang, tapi jihad dengan pedang harus didasari oleh jihad dengan al-ilm. Dan ini yang juga dikatakan Ibnu Qayyim tadi dalam kitab Zadul Ma'ad. Sekali lagi kalau mau lebih rinci lagi, ya rujuk kitab Zadul Ma'ad jilid yang ketiga. Intinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la yaqumuddin illa bi amrain. Agama Islam tidak akan tegak kecuali dengan dua hal, ilmu al-ilmi wal bayan wasayfi wasina. Harus ya betul-betul kita yakini inilah cara menggapai kemuliaan. Cuma jangan sampai fokus dengan pedang, lupa dengan al-ilmu, nanti jadi teroris. Harus apa? Menjamakkan kedua-duanya. Kata beliau, jihad dengan pedang harus didasari dengan al-ilmu. Kemudian yang kedua, al-jihad bil mal, jihad dengan harta. Wa yakunu bil infaq ala nasril Islam, dengan menginfakkan harta untuk menyebarkan al-Islam. Wa tabi'il kutub ad-da'iya ilaihi ala al-wajhi sahih, mencetak buku-buku yang menyuruh kepada Islam yang sahih. Mencetak buku at-tauhid, buku tentang akidah sahihah. Ini luar biasa pahalanya, termasuk bagian daripada al-jihad bil mal, dengan harta. Wa yakunu bi tawzi'il mal 'alal mu'allafati qulubuhum min du'afa'il muslimin li tasbitihim. Menginfakkan harta untuk orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Ya, mungkin ada sebagian mereka yang keluarganya mengucilkannya, yang memboikotnya, ya, hingga dia tidak punya rumah, tidak punya sandang pangan papan, tidak punya sama sekali, dijauhkan dari keluarga mereka misalnya. Maka kewajiban kaum muslimin untuk membantu wal mu'allafati qulubuhum wa yakun bitasni' wa syira'il aslihah, dengan membuat dan membeli senjata. Tentunya yang legal ya, jangan sampai yang ilegal, berbahaya nanti karena tangkap ya. Berbahaya. Sekali lagi semuanya harus dengan al-ilmu. Kecuali kalau misalnya di daerah-daerah yang memang ada konflik, seperti di Suriah misalnya, ya, kaum muslimin di sana yang kaya menginfakkan hartanya untuk membeli senjata, dibuat perang di sana melawan orang-orang Syiah Nusairiyah. Ini lain lagi ceritanya. Wal mu'iddal lil mujahidin. Demikian pula untuk membekali kaum mujahidin. Sekali lagi harus dipahami dengan benar. Jangan sampai nanti rame-rame ya mengumpulkan dana beli senjata ilegal. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma yalzamu min ta'am wa kisa' wa ghidalik. Demikian pula menginfakkan harta, memberi makan, minum, bekal bagi para al-mujahidin yang berperang di jalan Allah di atas sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai salah. Karena untuk kelompok teroris. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, al-jihad bin nafsi, jihad dengan jiwa raga. Yaitu apa? Wa yakunu bil qital wal isyrak fil ma'arib, langsung turun di medan pertempuran li nusratil Islam, dengan niat untuk nusratil Islam, membela al-Islam. Juga perlu dipahami, jihad dengan senjata ini sebabnya kata para ulama al-hirabah, kalau ada serangan dari musuh maka dilawan. Makanya
satu-satunya orang kafir yang boleh diperangi, yang boleh ditumpahkan darahnya, yaitu kafir harbi. Kafir yang turun di medan pertempuran, menyerang kaum muslimin, maka mereka apa? Wajib untuk dilawan, diperangi juga. Kalimat Allah, bukan ta'assub golongan dan sebagainya, tidak. Namun apa? Untuk menegakkan kalimat Allah. Wa kalimatul ladzina kafaru hiya sufla, dan agar kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa qad asyara Rasul al-Karim ila hadin alwa faqal, dan Rasul SAW telah mengisyaratkan 3 bentuk jihad tadi lewat sabda beliau, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang musyrikin dengan harta kalian, jiwa raga kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Sekali lagi, ini yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam masalah jihad melawan orang kafir, melawan orang-orang al-munafiqin. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan pelaku kemungkaran, kezaliman, dan kebid'ahan. Arbabud dzulmi wal bid'ah wal munkarat. Dengan apa? Dengan hati atau lisan atau dengan anggota badan. Sebagaimana dalam hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar, Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, bagi yang punya kekuasaan. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan atau dengan tulisan. Kalau tidak bisa dengan lisan atau tulisan, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Di antara jihad tadi melawan ahli bidah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-radu alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah ahli bid'ah, dia mujahid. Ini sekali lagi tahapan-tahapan dan macam-macam jihad yang wajib dipahami oleh orang-orang yang terutama mengaku mujahidin. Dan sekali lagi inilah yang diyakini oleh as-salafi, jihad harus didasari oleh ahli ilmu. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada hukum jihad, ada dhawabitul jihad. Dhawabit al-jihad. Artinya kaidah-kaidah dalam berjihad harus dipahami. Kalau mau silakan rujuk ke kitab Al-Qutuful Jihad min Hikam wa Ahkamil Jihad. Al-Qutuful Jihad min Hikam wa Ahkamil Jihad oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Insyaallah ada PDF-nya yang sudah lama. Sebetulnya sudah kita ringkas beberapa kaidah-kaidah di kitab ini. Namun kita mau sebutkan secara ringkas dan cepat. Beliau mengatakan di sini dhawabitul jihad. Kaidah-kaidah dalam berjihad. Yang pertama, an yakunal jihad mabniyan ala syartaini alladaini huma asasu kulli amalin sholihin maqbul. Yang pertama, harus jihad itu didasari oleh 2 syarat diterimanya amal ibadah, ikhlas dan ittiba. Kemudian yang kedua, an yakunal jihad muwafiqan li maksudil jihad. Jihad harus sesuai dengan tujuan dan maksud jihad itu, yaitu tadi untuk li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, an yakunal jihad bi ilmin wa fiqhin fid din. Harus jihad itu dengan ilmu dan dengan fikih, pemahaman dalam agama. Yang keempat, kata beliau, an yakunal jihad ma'rahmatil khalqi. Harus ada kasih sayang ketika berjihad. Yaitu diantaranya ketika berperang melawan orang kafir, tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Ini sekali lagi, jihad ada ketentuannya. Bahkan tidak boleh istilahnya menghancurkan bangunan-bangunan yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang kelima, an yakuna jihad bil adl. Harus jihad itu di atas keadilan. Perang yang ikut memerangi.
Misalnya, dalam hadis Rasul sering mewasiati pasukan beliau ketika mau berangkat berjihad, beliau mengatakan ughzu bismillah wa qatilu fisabilillah wala taghdiru wala tumathilu wala taqtulu walida. Pergilah berjihad dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah. Qatilu man kafara billah, peranglah yang kafir kepada Allah, namun jangan berbuat curang. Ini keadilan. Jangan mencincang. Kalau sudah mati, sudah biarkan. Inilah bedanya jihad syar'i dengan jihadnya ISIS. Sudah mati, dipenggal kepalanya, ditampakkan di tempat min dzalik. Membunuh dengan pisau dapur. Ini sangat menyiksa. Ini bukan jihad fisabilillah. Kemudian juga dalam riwayat tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah tua. Tadi wala taqtul walida, jangan membunuh anak kecil yang ikut meskipun tua ikut memerang kaum muslimin boleh dibunuh, namun yang tidak boleh dibunuh. Sekali lagi inilah keadilan Islam meskipun dalam berjihad. Yang keenam, an yakuna jihad ma'a imamil muslimin. Harus berjihad itu di belakang pemimpin kaum muslimin. Entah itu khalifah, raja, atau presiden. Yang penting pemimpin yang menguasai wilayah kaum muslimin. Bukan pemimpin gerakan bawah tanah. Bukan pemimpin abal-abal. Namun pemimpin kaum muslimin. Dalam hadis Rasul mengatakan, innamal imam junnatun yuqatalu min wara'i. Sesungguhnya imam pemimpin atau perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Yang kemudian ke-7, kata Syekh Abdul Razak, an yakunal jihad fi sabilillah bihasabi halil muslimin minal quwwati wad dha'f. Jihad itu diperhitungkan tentang kekuatan kaum muslimin. Jangan istilahnya asal bonek saja, serang begitu saja, tidak. Pertimbangan antara kekuatan kaum muslimin. Kalau kaum muslim dalam keadaan lemah, bersabar. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-muslimun in kanu fi ardin aw fi zamanin hum fiha mustad'afin falyamalu bi ayati sabr. Kaum muslimin jika di suatu tempat, di suatu negeri, suatu zaman mereka lemah keadaannya, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Seperti yang Rasul praktekkan ketika di kota Mekah. Sebagian para sahabat dibantai, dibunuh, disiksa oleh orang musyrikin jahiliyah. Rasul bahkan melihat sendiri. Seperti penyiksaan terhadap keluarga Ammar bin Yasir. Rasul hanya bisa mengatakan sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna ma'idakumul jannah, karena balasan kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul melihat sendiri penyiksaan terhadap para sahabat, namun Rasul tidak punya kekuatan. Sekali lagi, ini jihad ada aturan mainnya, tidak sembarangan. Maka Rasul pun bersabar. Dan ketika itu ada sahabat, kalau tidak salah Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul, curhat kepada Rasul, ya Rasulullah, banyak dari sahabat kita yang disiksa. Namun apa kata Rasul? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji, kepalanya menjadi dua, namun itu tidak mengeluarkan mereka dari agama mereka. Mereka bersabar. Walakinnakum tastajilun, namun kalian itu tergesa-gesa. Ini bantahan kepada kelompok Harokin, belum punya apa-apa. Bahkan kata para ulama, di antara yang membuktikan kaum muslimin nggak punya kekuatan sekarang untuk berjihad. Jangankan senjata, senjata militer, jarum saja, tahu jarum benang itu, masih impor dari negara kafir. Bagaimana mau berjihad melawan orang-orang al-kufar? Maka falyamalu bi ayati sabr, bersabar. Namun bersabar bukan berarti berleha-leha, bersantai-santai, tidak. Ada usaha yang lain, yaitu dia menanamkan al-iman, menanamkan al-ilmu kepada kaum muslimin. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah,
Kalau mereka inkanu bi'adin au zamanin hum aqwiya, kalau mereka punya kekuatan, maka falyamalu bi ayatil jihad, maka dalam mereka mengamalkan ayat tentang al-jihad. Dan ini juga yang dipraktikkan oleh Rasul SAW ketika di kota Madinah punya kekuatan, beliau melawan, beliau menegakkan jihad dengan senjata. Namun ketika lemah, beliau bersabar. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau sudah mengalahkan Dajjal, kemudian Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj, dua kabilah manusia yang sangat luar biasa kekuatannya, yang telah menumpahkan darah manusia di atas muka bumi ini. Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman itu tidak sanggup melawan Ya'juj wa Ma'juj. Beliau diperintahkan untuk naik ke bukit oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau hanya bisa berdoa. Ya. Kalau kaum muslimin tidak punya kekuatan, ini doa, kekuatan doa. Ya. Maka Allah kabulkan doa beliau, Allah turunkan ulat-ulat yang dalam satu malam membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Sekali lagi, kalau kaum muslimin dalam keadaan lemah, hendaklah mengamalkan ayat tentang kesabaran. Kalau punya kekuatan, ya amalkan ayat-ayat tentang jihad dengan senjata. Kemudian yang ke-8, an yakunal jihad muaddiyan ila maslahatir rajih. Jihad harus dipertimbangkan maslahat dengan mafsadah, kerusakan dan kebaikannya. Kalau dirasa kerusakannya lebih besar, sabar dulu, meskipun punya kekuatan. Seperti dalam pembahasan masalah memberontak terhadap pemimpin yang kafir. Seandainya, seperti dalam jihad di Suriah, perang di Suriah. Banyak para ulama menyayangkan fatwa-fatwa kelompok Harokiyin yang langsung disebarkan masalah jihad di sana. Sedangkan tidak dipertimbangkan masalah dengan mafsadahnya. Betul, Bashar Assad itu kafir. Bahkan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Asari rahimahullah ta'ala ketika ditanya apakah Bashar Assad presiden Suriah sekarang ini kafir, kata beliau la nukafiruhu, kita nggak mengkafirkannya. Kemudian beliau diam sejenak, kemudian beliau sambung li'annahu kafirun, nggak perlu repot-repot kita mengkafirkan dia sudah kafir. Sepakat kita mengatakan Bashar Assad kafir, pemimpin Suriah kafir. Tapi apakah boleh langsung dikudeta? Nah, ini permasalahannya, apakah kaum muslimin sudah mempertimbangkan maslahat dengan mafsadah? Jihad harus dipertimbangkan maslahat dengan mafsadahnya. Kalau kerusakan yang lebih besar, amalkan ayat-ayat tentang kesabaran terlebih dahulu. Kemudian penutup yang ke-9 tentang kaidah berjihad, kata beliau atau dhawabitul jihad wabil jumlah fa asasu hadhihi dhawabit wa khulasatuha tahkimul kitab wa sunnah fi kulli saghirin wa kabirin. Inti daripada semua kaidah-kaidah tadi yang 8 yaitu berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam segala perkara. Wa ahammu ma yatanawalu dzalika wa arba'atu umur. Dan yang paling ditekankan beliau ada 4 hal dalam masalah kaidah jihad. Yang pertama, sihhatul mu'taqad, akidah yang sahih. Tidak mungkin orang itu bisa menang dalam berjihad tanpa akidah as-sahihah. Sihhatul al-mu'taqad. Makanya Rasul ketika perang Khaybar diminta oleh sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam dibuatkan pohon keramat, beliau luruskan terlebih dahulu, tidak dibiarkan. Wah, kita dalam keadaan jihad nggak usah ngurusi syirik-syirik dan sebagainya, bid'ah-bid'ah nggak usah biarkan. Tidak, Rasul luruskan dulu, karena nggak mungkin akan menang dalam jihad melawan kafir kalau kaum muslimin masih rusak akidahnya. Sihhatul mu'taqad. Dan beberapa saat yang lalu kita ada daurah Zoom dengan Syekh Abdul Malik Ramadhani, beliau tekankan masa ini. Bahwasanya kemuliaan umat itu dengan akidah sahih. Kemenangan umat lewat at-tauhid al-khalis yang murni.
Wa ikhlasun niyah, yang kedua keikhlasan dalam berniat, dan yang ketiga sidqut tawakul, tawakal yang jujur, dan yang keempat husnul mutabah, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian buku ini juga sangat baik sekali, bagus sekali, menyebutkan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah al-jihad, ya, terutama jihad ala kelompok al-khawarij. Sekali lagi silakan rujuk buku Qatful al-Qutuful Jihad min Hikam wa Ahkam Jihad oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizallahu ta'ala. Kemudian hukmul jihad fi sabilillah ala anwa. Ini tinjauan jihad dari sisi yang lain, yaitu dari sisi hukumnya. Ada dua, kata beliau, fardu ainin, fardu ain. Wa yakunu dhiddul adu al-mujahid muhajim li ba'di biladil muslimin. Hukumnya fardu ain, yaitu melawan musuh yang menyerang, menyerbu, menjajah sebagian negeri kaum muslimin seperti Palestina. Tapi harus dipahami dengan benar ucapan beliau ini. Kata beliau, wa yakunu didda al-adu al-muhajim li ba'di biladil muslimin ka Palestina. Ketika ada penjajahan dari orang-orang kafir terhadap sebagian dari kaum muslimin seperti Palestina, allati irtasabal yahud al-mujrimun, yang dirampas, dijajah oleh orang-orang Yahudi. Qatalahumullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di Palestina, dan semoga Allah menghancurkan al-Yahud. Fal muslimun al-mustahti'un asimun. Kaum muslimin yang sanggup berjihad. Ini harus antum kasih istilahnya tanda, ya, kasih kotak atau lingkaran. Ini syaratnya, al-mustahti'un, yang sanggup berjihad di sana. Siapa yang sanggup berjihad di sana? Kata para ulama, pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah kaum muslimin, bukan rakyat jelata. Ya. Jangan sampai seperti dulu ada orang-orang ya harokah-harokah itu, ketika ada kasus penjajahan atau penyerangan, kemudian mereka mengadakan demo, ya, atraksi mau berangkat ke Palestina menggunakan senjata pisau. Ya, atraksinya apa? Ada satu orang disuruh tidur, kemudian di atas badannya, ya, perutnya ini dikasih sayur mayur, kemudian dicacah-cacah, cincang-cincang sayur mayur tersebut. Ya, perang di Palestina bukan perang pisau, perang rudal. Jangan khayal, jangan halu. Ya, ini sekali lagi jihad ada aturan mainnya. Yang dosa itu yang mampu namun tidak mau berjihad. Yang nggak mampu nggak berdosa. Fattaqullaha masata'tum. Fal muslimun al-mustati'un asimun. Mereka yang sanggup untuk berjihad, mereka berdosa sampai mengeluarkan Yahudi dari Palestina. Wa yu'idul masjid al-aqsa lil muslimin, dan mengembalikan Masjid Aqsa kepada kaum muslimin bima yastati'una minal mal awin nafs, baik dari harta maupun jiwa raga. Ana mau tambahkan dari keterangan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Su'alat Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid, Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, yang anak punya baru 2 jilid. Di sini halaman 370, Syekh Al-Albani rahimahullah berbicara tentang jihad, ya, khususnya di Bosnia waktu itu. Beliau mengatakan ini sebuah kaidah, nahnu naqulu kama kunna naqulu daiman wa abada. Kami katakan dan selalu kami katakan. Kata beliau, kami katakan dan terus kami katakan, innal jihad al-yaum fardu ainin. Bahwasanya jihad sekarang ini fardu ain likathatil biladil islamiyah al-muhajama minal kufar min mukhtalifil adyan wal masyarib. Karena banyak negeri kaum muslimin dijajah oleh orang-orang kafir dengan berbagai macam agama mereka. Walakinnana na'taqid,
namun kami meyakini anal jihad la budda fihi min ittikhadil lawazim wal asbab. Namun namanya jihad harus dengan persiapan yang matang. Ya, wal asbab wal uddah allati tumakkin al muslimin min intisar ala aduwi. Harus disiapkan dulu. Ya, di antaranya wa'idul lahum masatatu min quwwah. Dia sebutkan di antaranya persiapan ahli iman wal aqidah as-sahihah. Sekali lagi, tidak sembarangan masalah al-jihad. Iya fardu ain, tapi bagi siapa yang mampu? Siapa yang mampu dari kaum muslim yang punya kekuatan, bukan orang perorangan. Jihad di sana jihad antar negara. Kemudian yang kedua, jihad yang fardu kifayah, idza qama bihi ba'dul muslimin saqata anil baqin, apabila telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin maka gugur kewajiban. Sebelumnya kita tambahkan lagi yang fardu ain. Jadi yang fardu ain itu kata para ulama, kapan jihad itu fardu ain, ada 4 keadaan. Yang pertama tadi, kalau ada negeri kaum muslimin yang dijajah. Ya mungkin waktu Indonesia dijajah oleh orang-orang kafir Belanda dan lainnya, wajib bagi kaum muslimin berjihad melawan mereka. Yang kedua, kalau sudah turun di medan pertempuran, jihad fardu ain bagi yang sudah turun di medan pertempuran, tidak boleh mundur kecuali untuk siasat. Yang ketiga, jihad itu fardu ain kalau ada perintah langsung dari pemimpin kaum muslimin. Misalnya, presiden mengatakan santri-santri dan ustadz-ustadz Pondok Al-Kautsar berangkat jihad di Palestina sekarang juga. Ya. Maka wajib bagi yang ditunjuk itu berangkat jihad. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintah oleh pemimpin kaum muslimin berjihad, fanfiru, berangkatlah. Ini jihad fardu ain bagi yang ditunjuk langsung oleh pemimpin kaum muslimin. Dan yang keempat, jihad itu fardu ain. Ini kalau tidak salah difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya kalau misalnya di negeri kaum muslimin ada alat militer, misalnya ada satu alat militer, tidak ada yang bisa menggunakannya kecuali satu orang itu, si fulan, si B misalnya. Maka wajib bagi si B ikut berjihad, karena dia yang bisa menggunakan alat militer tersebut. Itu 4 keadaan jihad hukumnya fardu ain. Adapun fardu kifayah, jika sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, gugur kewajiban yang lain. Wa yakunu fi tablighi wa naqli da'wah islamiyah ila sa'il bilad. Di antara jihad fardu kifayah menyebarkan ajaran Islam yang sahih. Itu juga termasuk jihad seperti yang disampaikan tadi, al-jihad bil lisan, al-jihad bil qalam. Ila sa'il bilad hatta yakum al-Islam wa man waqafa fi tariqiha qutila hatta tasadda'a fi tariqiha. Kalau ada yang menghalangi dakwah tersebut maka diperangi kalau punya kekuatan. Wallahu taala a'lam. Baik, ini kita sampaikan panjang lebar karena salah satu pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah khawarij, dakwah harakiyah, yaitu masalah jihad ini. Makanya harus betul-betul dipahamkan dengan benar pemahaman para salafu as-saleh. Karena salah satu syubhat kelompok khawarij, kelompok harakah itu masalah al-jihad. Kalau antum mau lihat lagi pembahasan masalah bantahan terhadap syubhat-syubhat jihad, mungkin bisa antum lihat misalnya kitab karangan Syekh Abdul Malik Ramadhani tentang masalah perbedaan antara jihad dengan fitan. Beliau juga hiwar ad-darif membantah puluhan syubhat khawarij yang berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan khilafah, berkaitan dengan masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Sekali lagi, ini yang ditekan oleh para ulama, inilah sumber terorisme ketika salah paham masalah al-jihad. Wallahu ta'ala a'lam. Alamatul firqatin najiyah.
tanda-tanda atau ciri-ciri al-firqatin najiyah. Yang pertama, al-firqatun najiyatu hum qillatun bainan nas. Mereka itu minoritas di tengah-tengah manusia. Secara umum demikian. Al-firqatun najiyah itu secara umum qillah, minoritas di tengah-tengah manusia. Karena mereka yuhyuna sunnah Rasul SAW, seperti dalam pembahasan kita yang lalu. Di antara minhat mereka yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sehingga mereka menjadi ghuraba. Ja'alahum Rasul SAW biqauli. Namun Rasul mendoakan mereka dengan kebaikan, memberikan kabar gembira kepada mereka al-firqatun najiyah, meskipun mereka disudutkan, mereka dibully, diboikot, dimusuhi, dibenci. Namun Rasul memberikan kabar gembira, tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Sebagian ulama mengatakan tuba maknanya syajatun fil jannah, artinya orang-orang yang terasing tadi, yang berpegang teguh dengan ma'ana ali wa ashabi, berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat. Ketika mereka terasing di dunia, mereka mendapatkan syajarah, pohon di surga. Ya, semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak. Kata Rasul, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing, yaitu unasun salihun, manusia-manusia yang saleh, yang baik, fi unasin su'in katsir, di tengah manusia yang jelek, yang banyak sekali. Nasallahu ta'ala wal afiyah. Man ya'sihim aksar mimman yuti'u, yang memaksiati mereka, menentang mereka, memusuhi mereka lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Dan ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan takut dengan sedikitnya pengikut, dengan banyaknya musuh. Ingat selalu ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salik. Pegang erat jalan kebenaran dan tidak akan mencelakakanmu banyaknya atau sedikitnya orang-orang yang mengikuti. Wa iyyaka wa turuqad dhalal, hati-hati dengan jalan-jalan kesesatan. Wala tahtar bi kathratil halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Ya, meskipun harus lewat proses tentunya. Sebagaimana Rasulullah SAW nanti akan kita bahas poin yang kedua. Artinya secara umum al-ghuraba, al-firqatun najiyah, as-salafiyun itu minoritas. Ya. Bahkan lebih parah lagi, minoritas dan dikucilkan di kalangan yang mengaku juga as-salafiyun. Ini lebih dahsyat lagi. Ya. Namun sekali lagi, ini yang harus kita pegang. Kita harus punya prinsip. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran yang wajib untuk apa? Diikuti. Al-jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan al-jamaah dalam hadis firqatun najiyah. Rasul mengatakan umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya diajak masuk neraka kecuali satu. Dalam riwayat al-jamaah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah yang selamat itu adalah yang mengikuti, yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Sekali lagi, jangan bersedih hati meskipun minoritas, meskipun sedikit yang mengikuti. Makanya dalam manhaj prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang penting itu kualitas, bukan kuantitas. Dahulu kata Rasul, ada nabi yang punya satu pengikut saja. Bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Apakah dakwah nabi itu keliru? Tidak. Ya. Jadi ukurannya itu ma wafaqal haq, yang sesuai dengan kebenaran. Itu yang harus kita pegang meskipun sendirian. Namun kalau misalnya
bergabung antara kualitas dengan kuantitas itu sangat luar biasa. Tapi yang paling penting kualitas. Jangan ditukar kuantitas dulu baru kualitas, tidak. Ya. Pertengahan, kualitas yang paling utama, kalau kuantitas ada, itu lebih baik lagi. Ya, namun sekali lagi paling penting ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Cuma secara umum namanya as-salafiyun al-firqatun najiyah itu minoritas, bahkan di tengah-tengah yang juga mengaku ahli sunnah wal jamaah. Walaqad akhbara anhumul Qur'anul Karim faqala madihan lahum. Yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang minoritas. Seperti dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kisah Ashabul Kahfi, mereka cuma berapa orang saja. Hingga apa? Masuk ke gua, terpencil, terkucilkan mereka. Namun Allah muliakan mereka karena berpegang teguh dengan al-aqidah as-sahihah. Allah juga berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus punya mental. Jangan ikut arus. Kalau arus itu salah, keliru. Meskipun Anda harus dikucilkan, dibully, dicaci maki, diboikot di mana-mana, tetap pegang erat al-haq. Ya, al-haqqu mansurun. Kebenaran kata ulama pasti akan ditolak meskipun ada prosesnya. Seperti dalam sejarah Rasulullah SAW. Awal kali beliau dilempari kotoran ternak, dicaci maki, bahkan diusir dari kota Mekah. Wa'id yamkuru bikal ladina kafaru liyaqtuluka aw liyukhriju aw yusabbituka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah. Ingatlah ketika mereka membuat makar terhadapmu wahai Nabi Muhammad untuk membunuhmu, untuk memenjarakanmu, untuk mengusirmu. Wayang kurun, mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membuat makar. Ini harus kita yakini. Selama kita di atas al-haq, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa? Orang-orang itu minoritas, meskipun lawannya mayoritas punya kekuatan. Coba lihat sejarah Fir'aun. Kurang apa Fir'aun itu? Luar biasa kekuasaan. Allah hancurkan. Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam tidak punya kekuatan apa-apa. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, al-firqatun najiyah yu'adihim al-kathirun nas. Al-firqatun najiyah banyak dimusuhi oleh kebanyakan manusia. Ya, apalagi ketika mereka membantah syubhat, membantah kebid'ahan, penyimpangan, banyak yang tidak terima, banyak yang tidak ridho. Ya. Meskipun mereka juga casingnya salafi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tetap harus berpegang teguh prinsip al-haqqu ahqqu an yuttaba wa yaftaruna alaihim. Orang-orang yang sudah bangkrut hujahnya dari ahli bidah atau yang semisal dengan mereka, kalau sudah tidak punya hujah untuk melawan hujah kebenaran ahlus sunnah as-salafiyin, yang mereka gunakan al-kadhib, kedustaan. Ini sunnatullah sejak zaman Rasul sampai sejak zaman Nabi kita, sejak zaman kita sekarang ini. Al-kadhib senjatanya ahlu al-bidah wa man kana ala syakilatihim. Seperti yang kita sudah posting, bagaimana perjalanan hidup para ulama as-salaf ketika mereka membantah ahli bidah membuat kedustaan terhadap mereka. Contohnya yang sudah kita posting, yaitu Imam Al-Harawi, penulis kitab Dzamul Kalam wa Ahlihi. Sampai ahlul bid'ah itu membuat rekayasa licik, menyembunyikan istilahnya patung dari tembaga
ditaruh di bawah sajadahnya Imam Al-Harawi. Kemudian dilaporkan kepada aparat keamanan atau pemimpin kaum muslimin dengan mengatakan, lihatlah Imam Al-Harawi ini dia mujassima, musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Imam Al-Harawi berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Bidah, ini mujassima, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dibuat rekayasa, ditaruh boneka atau patung dari tembaga sebagai bukti, kata mereka. Namun alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada pemimpin pada waktu itu, terbongkarlah rekayasa Al-Bidah tersebut. Demikian pula dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana beliau dipenjara sampai beberapa kali oleh orang-orang yang menghasut atau yang terhasut oleh ahli bidah tersebut. Dituduh Syekhul Islam mengharamkan ziarah kubur, bahkan kepada kubur Nabi kita Muhammad SAW. Padahal yang beliau larang adalah syadur rehal, safar untuk ziarah kubur. Bukan secara mutlak mengharamkan ziarah kubur, namun itu ahli bidah. Suka yaftaruna al-kadhib, berdusta. Wa yunabizunahum bil alqab, membuat gelar-gelar yang jelek. Walahum uswatun bil anbiya alladzina qala lahumullah. Namun mereka sudah ada yang mendahului, yaitu para nabi. Sudah teladan mereka. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatina insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka sebagiannya membisikkan ucapan-ucapan yang indah kepada yang lain. Mereka kadang ucapannya lemah lembut, ucapannya luar biasa indahnya. Inna minal bayani la sihra. Kata Rasul, sesungguhnya dalam penjelasan mereka ada sihirnya. Retorikanya luar biasa indahnya. Nah, makanya dari sini Ahlussunnah mengatakan, lihat hakikatnya, jangan lihat propagandanya, jangan lihat cuma casingnya, lihat dalamnya. Lemah lembut, namun berbisa. Naudzubillahi min dzalik. Wa hadza Rasul sallallahu qala anhu kaum. Rasul sallallahu dicaci maki, dikata-katai dengan sahirun kadzab, penyihir yang gila, syairun majnun, penyair yang gila. Kita masih dikatakan Wahabi. Ngapain sampai nangis-nangis? Kalau ada yang mengatakan Wahabi, jazakallah khairan. Wahab nama Allah, Wahabi pengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi harus punya mental yang kuat menghadapi kenyataan dalam hidup beragama ini. Kalau kita berpegang dengan kebenaran, pasti ada yang memusuhi. Pasti ada onak dan duri. Namun yakini al-haqqu mansur, kebenaran pasti ditolak, seperti dalam hadis al-firqatun hadis ta'ifah mansur. La tazal ta'ifatu min ummati mansurin. Pasti akan ada pertolongan dari Allah meskipun ba'dal hin, meskipun harus lama, harus lewat prosesnya. Hinama da'ahum ila tauhid. Mereka mengata-ngatai Rasul sahirun kadzab ketika Rasul mendakwai mereka kepada at-tauhid. Kalau orang musyrikin nyinyir dakwah tauhid, lumrah. Ahlul bidah nyinyir dakwah tauhid, lumrah. Tapi yang enggak lumrah ini, yang ngaku Ahlussunnah sekarang nyinyiri dakwah tauhid. Masa tauhid terus? Kalau kita berdakwah tauhid sama dengan khawarij, naudzubillah min dzalik. Ini yang luar biasa, krisis akidah wal manhaj. Nah, wa kan qabla dzalik samuna as-sadiqul amin. Dahulu mereka menggelari Rasul dengan as-sadiqul amin. Ini celah-mencelinya orang-orang musyrikin jahiliyah. Dulu memuji Rasul dengan as-sadiqul amin, tapi ketika Rasul berdakwah tauhid berubah. Ini mencela-mencinya orang-orang musyrikin. Makanya jangan heran ketika antum mulai dakwah kepada tauhid, akidah sahih, membantah penyimpangan, dimusuhi oleh orang-orang yang dulu memuji antum. Ini sunatullah. Suila Syekh Abdul Aziz bin Baz anil firqatin najiyah.
Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya tentang al-firqatun najiyah, beliau menjawab humus salafiyun, mereka adalah as-salafiyun. Ya, yaitu apa? Kullu man masya ala tariqati salafis salih, yang mengikuti jalannya para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, ar-rasul wa sahabatu wa kullu man sara ala minhaji. Ini nama lain dari as-salafiyun, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, al-ghuraba, ahlus sunnah wal jamaah, ahlul athar, ashabul hadith, yang intinya ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Hadi ba'du manahij wa alamatil firqatin najiyah. Ini sebagian daripada minhaj, metode, ciri firqah najiyah. Wa sa'atakallam fil fusulil qadimah min hadal kitab an aqidatil firqatin najiyah. Dan kata Syekh, aku akan berbicara di bab-bab selanjutnya tentang akidah al-firqah najiyah alati taifah mansurah, yaitu al-taifah mansurah, linakuna ala aqidatiha insyaallah, agar kita di atas akidah al-firqah najiyah al-taifah al-mansurah. Wallahu ta'ala alam. Man hiya al-taifah al-mansurah? Nah, ini sebetulnya sama dengan al-firqatun najiyah. Sudah kita sampaikan, nama lain dari al-firqatun najiyah adalah at-taifah al-mansurah. Dan ini yang dipahami oleh para ulama ahlussunnah wal jamaah. Maka salah, batil, sesat yang memisahkan antara istilah al-firqatun najiyah dengan taifah al-mansurah. Seperti Salman al-Audah, tokoh Harokah di Saudi Arabia. Dia memisahkan taifah mansurah dengan firqatun najiyah. Dan ini kebiasaan orang-orang Harokah. Kelompok-kelompok jihad-jihad ala khawarij. Mereka mengatakan taifah mansurah itu levelnya lebih tinggi. Ya, kalau firqatun najiyah itu di bawahnya. Kalau istilahnya al-firqatun najiyah itu VIP, kalau taifah mansurah VIP. Ya, lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena al-taifah mansurah mau jihad, mau perang. Sedangkan firqatun najiyah nggak mau perang, cuma dakwah tok, ngomong tok, kata mereka. Ini ucapan yang batil, memisahkan antara taifah mansurah dengan al-firqatun najiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam awal kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, antum lihat lagi nanti, di awal kitab beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis saati ahli sunnati wal jamaah. Inilah akidah al-firqatun najiyah al-mansurah, at-taifah al-mansurah sampai hari kiamat, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ini muradifat, sinonim. Ahli sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlul athar, ahlul hadith atau ashabul hadith, al-ghuraba, as-salafiyun. Itu sinonim untuk satu hakikat, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi hati-hati, ada dai atau kelompok sesat yang ingin memisahkan antara al-firqah najiyah dengan at-taifah al-mansurah. Adapun at-taifah mansurah itu diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina. Kalau riwayat yang kedua mansurun. Ini dari kata-kata mansurun dikatakan ta'ifah al-mansurah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Rasul, yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahu, tidak mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka sampai datangnya amrullah, perkara Allah. Kata para ulama, di antara Ibnu Hajar Asqalani dalam syarahnya beliau Sahih Bukhari atau Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, amrullah di situ yaitu ar-rih, sampai datangnya angin yang tidaklah mengenai hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Sampai datangnya perkara Allah, yaitu tadi angin yang Allah kirim yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Pada saat itulah tidak ada lagi orang-orang yang beriman.
Yang ada hanya orang kafir, dan hari kiamat hanya tegak atas orang-orang kafir. Ini sebelum hari hanya Allah sudah wafatkan At-Taifah Mansurah, Allah wafatkan semua orang-orang yang beriman. Dan dari hadis ini kita tahu bahwasanya yang berpegang teguh dengan minhaj firqatin najiyah, akidah ahlussunnah wal jamaah, pasti ada yang mencampakkan, yang memboikot, memusuhi. La yadur man khadzalahu. Ini sunatullah. Inna likulli haqqin jahida. Setiap kebenaran pasti ada yang menentang. Ini kata Rasul, pasti akan ada yang menentang, mencampakkan, memusuhi al-firqatun najiyah atau Taifah al-Mansurah. Sampai datangnya perkara Allah. Hadis yang kedua, Rasul bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk negeri Syam sudah rusak, tidak ada kebaikan bagi kalian. Wala tazal ta'ifatun min ummati mansurun. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang ditolong. Ini kata Rasul, kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berpegang teguh dengan kebenaran, dengan akidah salaf, mana salaf pasti akan ditolong. Ini janji yang Rasul ucapkan. Janji Allah yang Rasul ucapkan. La tazal ta'ifatu min ummati mansurun. Mereka ditolong. Cepat atau lambat. Yakini, cepat atau lambat pasti yang berpegang teguh dengan akidah salaf, mana salaf akan ditolong. Meskipun tadi terkadang butuh perjalanan yang panjang, waktu. La yadur man khadalahum. Tidak mencelakakan mereka, orang yang mencampakkan mereka, memboikot, memusuhi mereka. Tetap mereka di atas kebenaran, tetap mereka menyampaikan kebenaran. Ya. Kemudian disampaikan di sini tafsir para ulama tentang siapa itu At-Taifah al-Mansurah. Qala Ibnu Mubarak dari ulama tabi'in, hum ibdi ashabul hadis. At-Taifah Mansurah ya ashabul hadis, ya ahlus sunnah. Itu maksudnya. Ini sinonim. Ya, wa qala al-Bukhari qala Ali bin Madini hum ashabul hadis, sama dengan ucapan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Imam Ahmad juga mengatakan sama. Ilam takun hadith taifah al-mansuratu ashabal hadis fal adri manhu. Jika At-Taifah Mansurah bukan ashabul hadis yang berpegang teguh dengan hadis Rasul SAW, aku tidak tahu siapa lagi mereka. Demikian pula yaqul Imam Syafi'i yukhatibul Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadisi minni fa idza ja'akumul hadis sayan fa'alimuni bihi hatta adhaba ilaihi sawa'an kana hijaziyan am kufiyan am basariyan. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ini saling memberi, ya. Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Ahmad rahimahullah taala. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalian lebih tahu tentang hadis daripadaku. Kalau sampai kepada kalian hadis yang sahih, maka beritahu aku. Ya. Maka aku akan pergi untuk apa? Mencari hadis tersebut. Meskipun dari Hijaz, Mekah, Madinah, atau di Kufah, atau di Basrah, di Irak. Intinya mereka, para ulama Ahlussunnah sangat kokoh, gigih menimba hadis Rasulullah SAW. Intinya mereka adalah ashabul hadis karena mereka betul-betul berpegang teguh dengan hadis, mempelajarinya, memahaminya dengan benar, mengamalkannya, dan juga menyampaikannya kepada umat. Ya, tadi pagi, anak ada kajian kitab Arba'un Hadisan fi Tarbiyati wal Manhaj, karya Syekh Dr. Abdul As-Sadahan. Ya, kita membahas hadis riwayat Imam Ahmad Tirmidzi yang berkaitan dengan keutamaan orang yang belajar hadis, belajar atau mengajarkan hadis dan betul-betul memahami isinya. Ya, Rasul mengatakan nadharallah, atau dalam riwayat nadhara, ada dua bacaan, nadhara dengan tasydid atau dengan takhfif. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha summa addaha ila ma lam yasma'. Kata Rasul SAW, semoga Allah memperbaiki, memperindah ya wajah seseorang, atau seseorang itu yang dia mendengar hadisku, kemudian dia memahaminya, kemudian dia menghafalkannya, dan dia
menyampaikannya kepada yang belum mendengarkan. Keutamaan bagi yang belajar hadis dan tentunya yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW. Poin ke-7, inna ahlal hadis hum bihukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah wa ma yata'allaqu biha a'lamun nas qatibatan bi sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam. Namanya ahlul hadis, ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang paham tentang sunnah Rasulullah SAW, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, bukan malah yang nyinyiri ittiba'us sunnah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Maka harus semangat belajar sunnah Rasul, hadis Rasulullah SAW. Wa hadihi wa akhlaqi wa ghazawati wa ma yattasilu biha. Mereka lah yang lebih tahu tentang petunjuk Nabi, akhlak Nabi, sejarah perang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang berkaitan dengannya. Cuma di sini ada sedikit yang perlu kita sampaikan. Beberapa hari yang lalu ada potongan video Syekh Saleh Al-Syekh. Syekh Saleh Al-Syekh dulu Menteri Agama Saudi Arabia. Beliau menyampaikan hati-hati kalau mengambil kesimpulan dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang asal comot saja sejarah Nabi, perangnya Nabi, namun tidak paham cara mendudukkannya. Artinya ada orang yang sok pinter. Barokah sering demikian. Asal comot sejarah Nabi, membolehkan demonstrasi, membolehkan mogok kerja dan seterusnya. Ini sekali lagi hati-hati kata beliau. Mengambil istimbat hukum dari sirah nabawiyah itu sama dengan mengambil istimbat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Butuh ilmu, tidak sembarangan. Maka hati-hati. Banyak orang-orang harokah juga mengajar sejarah Nabi, namun mereka salah menempatkan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang sok tahu sejarah Nabi, tapi sekali lagi salah paham, gagal paham. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, fa ahlul hadis hasyaranallahu ma'ahum la yata'assabun li qauli syakhsin muayyanin mahma ala wa sama. Ahlul hadis, ahlus sunnah, at-taifah mansurah firqah najiyah, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di akhirat. Mereka tidak fanatik kepada seorang pun, meskipun tinggi kedudukannya. Syekh Ali bin Hasan pernah berkata, kata Syekh Ali bin Hasan pernah berkata kepada Syekh Albani, lasna albani. Kami bukan orang yang fanatik kepada Syekh Albani rahimahullah. Ini manhaj al-sunnah seperti yang sudah kita lewati. Sama kita juga demikian, lasna albaniin wala halabiyin. Kita hanya mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat dengan tetap menghormati para ulama-ulama al-sunnah wal jamaah dan tidak boleh ta'assub fanatik kepada seorang pun. Sampai wala wal bara di atas kebatilan gara-gara fanatik kepada seorang, naudzubillah min dzalik. Ini wala wal bara ala Genghis Khan, naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, hasya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis tidak fanatik kecuali kepada Nabi Muhammad SAW, meskipun namanya bukan ta'assub namun ittiba. Bi khilafi ghairi, berlainan dengan selain mereka alul hadis, alul bidah, mimma la yantami ila al hadis wal amal bihi, yang mereka tidak berintima menisbatkan diri kepada al hadis dan beramal dengan al hadis. Fa innam yata'assabuna li aqwali a'immati, mereka ta'assub fanatik kepada ucapan imam-imam mereka, sami'na wa ata'na kepada imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Enggak peduli salah, hak atau batil, yang penting apa kata pemimpin mereka, tokoh mereka, sami'na wa ata'na, na'udzubillahi min dzalik. Wa qad nahahum an dzalik. Padahal kalau imam-imam yang 4 melarang dari fanatik golongan, itu yang sudah pernah kita lewati. Kama yata'assab ahlul hadis li aqwali nabi, sedangkan al hadis hanya berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Fala ajaba an yakun al hadis humut ta'ifa al mansura wal firqatun najiyah, maka tidak aneh kalau al hadis itu adalah at-ta'ifa al mansura,
al-firqatun najiyah, karena mereka hanya mengikuti ma ana alaihi wa ashabi. Yang terakhir, poin ke-8, yaqulu al-Khatib al-Baghdadi fi kitabihi Syarafu Ashabil Hadits. Beliau mengatakan, walau anna sahibar ra'i syughila bima yanfa'u minal ulum wa talaba sunana Rasulullah bil alamin lawajada ma yughni an siwa. Seandainya sahibur ra'i atau ahlul kalam, orang-orang yang suka mengandalkan akalnya, menuhankan akalnya, mereka disibukkan dengan mencari ilmu syariat, ya, belajar hadis Rasulullah SAW, maka itu cukup bagi mereka. Kenapa demikian? Li'anal hadis yastamil ala ma'rifati usuluddin. Karena hadis Rasul itu semuanya mencukupi permasalahan agama. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dalam hadis Rasulullah SAW. Semuanya sudah dijelaskan. Seperti dalam ucapan Abu Dzar, tarokana Rasulullah SAW, wa ma ta'ila yuqallibu janai fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilma. Kata Abu Dzar, Rasul meninggalkan kami, Rasul telah meninggal dunia, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Masalah tauhid, jelas terang benderang dalam hadis Rasulullah SAW. Wa bayani ma ja'a min wujul wal janji dan ancaman, wa sifati rabbul alamin, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala, Allah turun ke langit dunia misalnya, ada dalam hadis Rasulullah SAW. Wal ikhbar an sifatil jannah wan nar, tentang surga neraka. Rasul mengatakan misalnya, Allah berfirman, a'datul ibadi ma la in ra'at wa la unsamat wa la khatar al qalbil basar wa ma adallahu bi halil muttaqin wal fujjar. Dalam hadis Rasul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lengkap semuanya. Ya, ditambah dengan tentunya hadis-hadis yang lain. Wa ma khalaqallahu fil aradin was samawat, tentang penciptaan langit dan bumi. Wa fil hadis, dalam hadis ada qasas al-anbiya, kisah para nabi, wa akhbariz zuhad, kisah orang-orang zuhud, wal auliya, mawadil bulagha, ya, nasihat-nasihat orang-orang yang baligh dalam bahasa, wa kalamil fuqaha, ucapan para fuqaha, wa khutabir rasul, ada khutbah-khutbah Rasul, wa mu'jizatu. Wa fi, dalam hadis ada tafsir Qur'anil Azim. Misalnya hadis yang mentafsirkan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat kebaikan baginya al-husna dan tambahannya. Rasul mentafsirkan al-husna al-jannah wa ziyadah, melihat kepada wajah Allah di hari kiamat kelak. Wa ma fi minan naba' wa dzikril hakim wa aqwali sahabah fil ahkam mahfudh anhum. Demikian pula dalam hadis, ya, ada ucapan para sahabat, ya, di antaranya hadis-hadis yang mauquf kepada sahabat Rasulullah SAW. Ini sekali lagi, kenapa kok ahlul al-hadis, ahlus sunnah, ta'ifah mansurah, al-firqatun najiyah berpegang teguh dengan hadis? Karena dalam hadis sudah ada kecukupan dari segala-galanya. Kemudian waqad ja'alallahu ahlahu al-hadis arkanas syariah. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi di sini menyebutkan kedudukan, keutamaan ashabul hadis atau ifal mansurah, bahwasanya ahlul hadis arkanus syariah, tiang-tiangnya syariat, karena mereka yang menyampaikan syariat Allah lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa hadama bihim kulla bid'atin syani'ah, ya, karena mereka yang menghancurkan setiap kebid'ahan, penyimpangan, pemikiran sesat, mereka yang membantahnya. Fahum umana Allah fi khalifatih atau fi khaliqatih, fahum umana Allah fi khaliqatih, mereka adalah istilahnya yang memegang amanah Allah di antara hamba-hambanya, karena mereka yang menyampaikan syariat Allah, agama Allah. Wal wasita baina an-nabi wa ummati, ashabul hadis, ahlul hadis, mereka perantara antara nabi dengan umatnya, yaitu dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Wal mujtahidun fi hifdzi matni, mereka yang bersungguh-sungguh menghafalkan matan hadis Rasulullah SAW tadi. Anwaruhum zahirah, cahaya mereka terang benderang. Wa fadhaim sa'irah, keutamaan mereka sangat banyak sekali yang masyhur. Wa kullu fi'atin tatahayyaz ila hawa tarji ilai wa tahsinu ar-ra'yan taqifu alisi wa ashabil hadis. Setiap kelompok-kelompok sempalan Islam itu kembalinya berpegang teguh kepada hawa nafsu, ya, yang mereka mati-matian berpegang teguh dengan hawa nafsu, kecuali ashabul hadis. Alkitab uddatuh, Al-Quran adalah
senjatanya ashabul hadis. Wa sunnah hujjatun, sunnah Rasul hujahnya ashabul hadis. Makanya dalam kajian, dalam kitab ceramah-ceramah, dalam tulisan mereka hanyalah qala Allah wa qala as-sahabah wa rasul fi'atun. Rasul suri teladan mereka, wa ilaihi nisbatun, kepada mereka, kepada beliaulah mereka menisbatkan diri. La yaltafitu ilal ara', mereka tidak berpindah kepada pendapat-pendapat manusia selama ada hadis Rasulullah SAW. Man kabadahum qasamahullah, barang siapa yang memerangi mereka, Allah akan menghancurkannya. Wa man adahum khadalahullah, barang siapa yang memusuhi, membenci ashabul hadis, maka Allah akan mencampakkannya. Allahumma ja'alna min ahlil hadis. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli hadis, warzuqnal amal bihi, dan berikan kepada kita al-hidayah wa taufiq mengamalkan hadis Rasulullah SAW, wa mahabbat ahli, dan untuk mencintai orang-orang yang di atas sunnah Rasulullah SAW, wa munasratil amil bihi, yang menolong orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW. Enakulu amin. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.